Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Malam minggu di Bekasi. Masih ingin bicara tentang cukup. Jadi ternyata kemarin saya sempat sharing tentang cukup ya. Makna makna cukup dimulai dari Sabtu pekan lalu pembicaraan tentang bedah bukunya bersama Gerakan Arah Baru Indonesia Chapter Bekasi yang Less is More-nya Jason Hickel ya. Dibedah oleh Bang Fikri Aziz itu terus terang agak lama terendap di kepala dan saya lanjutkan dengan film dokumenter yang ada di Netflix judulnya The Minimalist Less is Now. Lumayan lucu ya, menginspirasi gitu ya. Jadi gini, dibicara tentang cukup itu ternyata turunannya kemana-mana gitu, banyak gitu ya. Jadi salah satu yang ditawarkan oleh bukunya Less is More, How the Growth Will Save the World gitu ya. Jadi karya Jason Hickel itu kan dia menawarkan tentang anti pertumbuhan akan menyelamatkan bumi gitu. Ada 5 lah ya, ada 5 itu. Nah ini mohon maaf kalau ada yang kelewat ya, tapi saya usahakan akan sampaikan. 5 itu yang pertama, pastikan kita tidak memproduksi barang yang sekali pakai, seperti bungkus-bungkus plastik gitu ya. Kemudian yang kedua, kita ubah mindset kita dengan sebagai menggunakan, tidak hanya sekedar memiliki gitu ya. Kalau contohnya itu kalau kemarin itu di obrolan itu, bagaimana seorang kadang-kadang seperti ingin memiliki semuanya walaupun nggak semuanya dia pakai gitu, sehingga akhirnya banyak barang yang diproduksi, dan itu tentu kalau produksinya barangnya itu menimbulkan residu yang mengganggu alam kan itu sangat sangat nggak efisien gitu ya. Yang ketiga itu cut the advertising, selesaikan iklan. Jadi jangan jangan ada lagi iklan yang seringkali bias kognisi gitu ya. Jadi apa namanya, kita jadi nggak nalar dalam mengambil keputusan. Terus yang keempat itu tidak ada lagi sampah makanan. Jadi jangan mubazir. Ini kayaknya cocok ini buat dari sudut pandang agama juga masuknya. Yang kelima terakhir adalah uh, kurangi skala diperkecil produksi yang merusak alam. Kalau yang kelima ini sepertinya harus negara yang ambil alih. Dari obrolan yang kemarin itu di pekan lalu itu, saya tambahkan dengan The Minimalist, itu film dokumenter tentang beberapa orang yang mencoba mengubah gaya hidupnya. Sepertinya sih sejalan dengan ide yang ada di yang Jason Hickel ini ya. Idenya senada gitu. Jadi bagaimana hidup ya udah kalau bisa secukupnya aja gitu. Bahkan eh, ternyata ketika sudut pandang yang misalnya merapingkan yang ada di rumah itu, jangan sampai ada barang di rumah yang tidak terpakai misalnya. Itu aja sudah sangat mengurangi ya lebih rapi rumahnya, lebih ada barang yang tidak kepake gitu. Saya termasuk yang ini, tapi masih masih nyoba-nyoba ini nggak belum bisa dianggap sebagai kebiasaan baru ya karena saya baru umur seminggu ya. Mencoba mengurangi menggunakan kendaraan bermotor gitu. Jadi dan ternyata nyaman gitu, nyaman ya kalau bisa jalan ya jalan kaki, jalan kaki ke stasiun, stasiun naik kereta, kereta turun jalan kaki ke kantor gitu. Ketika dulu belum konsumsi pikiran yang tadi itu tentang less is more dan less is now-nya film yang dokumenter itu, saya kayak dulu rasanya berat sekali gitu ya kan, antara kantor ke stasiun ke kantor itu 2 kiloan gitu, 2 kilo rasanya dulu jauh gitu tapi setelah semangatnya kan beda ya. Jadi saya jalan dan ternyata nggak terlalu lama ya, sekitar 20 menitan. Dan kalau dibilang jadi lambat gitu, kenapa nggak naik mobil atau mungkin Gojek misalnya gitu ya. Kalau jadi lambat ya tentu kan ini memang ini kan konsekuensinya dari anti pertumbuhan itu ya. Mungkin pergerakan manusia menjadi lebih lambat, tapi bisa jadi bumi lebih suka gitu. Karena kita semakin mengurangi tingkat kerusakannya. Mungkin kalau cuman satu orang atau secara mikroskopik gitu kan jadinya
efeknya. Ini juga dibahas nih kemarin di bedah buku ya. Kalau bahasanya Bang Fikri itu perlunya exercise intelektual kalau nggak salah ya. Jadi ada, jadi kalau kamu punya satu keyakinan gitu, tapi kamu nggak pernah menguji secara intelektual dengan memperbincangkan, dengan menuliskan, dengan mendiskusikan dalam satu forum gitu, mengangkat tema-tema itu exercise kalau versinya Bang Fikri itu exercise intelektualnya. Kalau nggak ada itu, maka efeknya tentu hanya menjadi personal gitu. Jadi kalau rajin diperbincangkan kan ini menjadi teruji kan. Jangan-jangan pandangan saya juga keliru gitu. Ketika diobrolin gini atau mungkin ada nanti ada feedback, oh ya kurang tepat. Gitu. Tapi kalau kita berani menjalani melepasnya dalam satu tema perbincangan, tentu ini akan kalau benar maka akan ada efek yang uh, ke depan gitu. Saya sampai ngobrol sama istri itu jangan-jangan nanti kalau misalnya ide ini terus berkembang gitu, jangan-jangan malah para apa ya aktivis alam ini yang justru nanti iklannya adalah iklan untuk tidak melakukan gitu. Maksudnya iklan untuk tidak membelanjakan gitu ya. Kalau selama ini kan yang berkeliaran di media sosial kita iklan-iklan untuk kita membeli kan, konsumtif, membeli barang dengan tingkat konsumtif semakin tinggi, bagus sekali buat produksi gitu. Produksi akhirnya mencetak barang lebih banyak dan ketika lebih banyak bahan bakunya dari bumi juga, bumi menjerit kan. Tapi mau nggak mau karena kemakan iklan yang terus menjadi monster ya menurut saya raksasa biaya iklan itu tinggi sekali kan sekarang di dunia ini. Makanya kalau kalau para aktivis yang anti pertumbuhan ini bisa jadi justru iklannya nanti iklan untuk tidak membeli, untuk tidak mengkonsumsi. Dan ternyata cukup-cukup saja kan gitu. Jadi kalau kita perlahan-lahan atau kalau nggak usah ekstrim lah. Kalau saya termasuk yang nggak ekstrim, saya hanya merasa berbeda ketika ada dalam kepala saya cara berpikir baru gitu bahwa ternyata sekarang menjadi berpikir sekian kali ketika akan membeli uh, makanan dalam kemasan gitu aja berpikir ya. Atau ketika tadi ada acara di sekolah anak ketika mendapatkan cup kopi gitu, tapi untuk acara sehari gitu, rasanya berat sekali untuk tidak menyimpannya dulu gitu. Ah nanti kalau saya perlu minum lagi gimana gitu. Jadi kita simpan kertasnya atau yang. Jadi biar kita hanya memakai itu gitu sehari itu. Itu aja rasanya udah mulai berbeda gitu ketika ada cara pandang yang baru ini. Saya pikir ini ya menarik ya, pengubahan mindset yang akhirnya bisa jadi menjadi saya nggak tahu ya ini seberapa benar pandangan saya dan akan saya uji dengan obrolan-obrolan seperti ini dan nanti mungkin saya mendapat feedback dari teman-teman. Oh, jangan-jangan memang. Tapi saya terus belajar ya, saya terus belajar. Bahkan ini ada uh, satu keinginan gitu ya. Saya pernah punya mimpi menghidupkan dunia kata-kata dengan membangun sebuah rumah kata. Kalau rumah baca itu kan hanya tempat untuk membaca. Kalau yang ada di kepala saya, dari dulu udah lama sekali, tapi sampai sekarang masih saya simpan dan belum saya realisasikan. Yaitu rumah kata, rumah tempat kata itu diproduksi, entah dari pikiran sampai dengan dikatakan, sampai dengan dituliskan. Itu sebuah tempat gitu ya. Nah, sekarang saya akan tambahkan justru tidak sekedar kata-kata, tapi bagaimana rumah kata yang menjadi ruang untuk meraungkan atau meraunggaungkan makna cukup. Jadi fokus sekarang. Jadi, bayangan saya begini, ini mimpi ya, nggak apa-apa saya ceritain aja. Siapa tahu kalau saya nggak bisa, ada teman-teman yang merealisasikannya. Sebuah tempat diskusi atau ruang apapun itu dalam format apapun, tapi semangatnya dalam sosialisasikan makna cukup. Ada beberapa judul tempat itu ya di kepala saya. Misalnya kayak hanya itu kan turunan dari kata cukup atau semenjana atau apa cukup cukup juga nggak apa-apa udah bagus tuh. Jadi ketika itu di soundingan terus nanti kita harapannya hidup kita menjadi lebih berkualitas. Saya sudah merasakannya baru seminggu ini saya bertemu dengan teman-teman yang membahas tentang itu beda sekali
di seminggu ini saya sudah merasa beda sekali. Karena tiba-tiba ada beberapa kebutuhan yang saya coret gitu. Ini kayaknya nggak usah, ini kayaknya nggak usah. Dan yang jelas lebih sehat karena saya jadi seneng jalan kaki di beberapa tempat jalan kaki. Nggak tahu ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini obrolan ngaco aja di malam minggu. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.